Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita akan melanjutkan pelajaran tentang algoritma. Mungkin 2 minggu kemarin, kan minggu kemarin libur ya. 2 minggu kemarin itu kita udah membahas tentang flowchartnya. Tapi masih banyak banget yang salah tuh, gimana cara buat flowchart. Mungkin belum terlalu mengerti ya. Nah, hari ini kita akan membahas sampai dengan ke flowchart atau mungkin bisa sampai ke shadow code. Nah, untuk algoritma sendiri masih ingat kan ya? Jadi algoritma itu adalah urutan atau langkah-langkah logis untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis. Algoritma sendiri itu juga punya prinsip. Nah, prinsip-prinsip algoritma di sini yang pertama, algoritma itu harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah yang terbatas. Maksudnya, kalau kita lihat lagi contoh algoritma sebelumnya, yaitu tentang update status di Facebook. Di sini kalian bisa lihat ada 4 langkah, dimulai dari klik, kemudian ketikkan status, kemudian tambahkan pelengkap, kemudian klik kirim. Nah, 4 langkah ini sudah selesai kalian setelah mengklik kirim. Nah, ini adalah yang disebut dengan langkah terbatas. Jadi setelah klik kirim, algoritmanya selesai. Kemudian yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan secara jelas dan tidak memiliki pemahaman yang ambigu. Misalkan seperti ini. Contoh kalau misalkan di sini ada algoritma update status Facebook ya. Misalkan pertama adalah ini bukan ketikan tapi klik. Nah, kalian klik isikan apa yang Anda pikirkan. Kemudian yang kedua kan ketikkan status gitu ya. Nah, kemudian misalkan saya ubah di sini bukan klik kirim tapi misalkan angkat galon. Nah, ini kan ambigu nih. Nggak jelas nih, nggak masuk akal nih. Ngapain habis ketikkan status kita ngangkat galon? Terus gimana cara ngupdate statusnya? Nah, ini artinya ambigu nih kalau kayak gini nih. Kalian nggak boleh bikin yang kayak gini. Algoritma itu harus jelas. Berarti kalau jelas ya udah, tinggal klik kirim. Nah, ini adalah algoritma yang jelas dan tidak ambigu. Kemudian yang ketiga, algoritma memiliki 0 atau lebih masukan. Input ya. Input itu adalah masukan. Kalau kita balik lagi ke sini, lihat di sini pertama kalian klik dulu nih apa yang Anda isikan, apa yang dipikirkan saat ingin mengupdate status di Facebook. Nah, kemudian lihat di sini ada kata-kata ketikan. Ketikan itu artinya kalian memasukkan sesuatu nih ke dalam Facebook. Nah, itu adalah input atau masukan atau nilai keluaran 0 tadi. Jadi ketikan ini adalah salah satu contohnya. Kemudian yang ketiga, algoritma memiliki 0 atau lebih keluaran outputnya. Contohnya kalau misalkan di Facebook tadi setelah kalian klik kirim maka statusnya muncul nih. Nah, status yang muncul itu disebut dengan output. Jadi kalau input itu kalian ketiknya, kemudian output itu apa yang kalian ketikkan nanti muncul nih jadi status Facebook. Yang muncul ini yang disebut dengan output. Kalau misalkan di dunia nyata mah kalau kalian nyolok headset tuh ke dalam handphone, nyolok headset ke dalam handphone. Nah, itu bisa juga disebut sebagai inputan. Kemudian kalian nyetel lagu nih, kemudian ada suaranya. Nah, suaranya yang kalian dengarkan dari headset itu disebut dengan output, seperti itu. Kemudian yang kelima, algoritma harus efektif. Setiap langkah harus sesederhana mungkin sehingga dapat dikerjakan dalam sejumlah waktu yang masuk akal. Jadi gini, misalkan kalian pengen membuat algoritma mengurutkan dari 1 sampai dengan 10. Gampang ya, tinggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 gitu. Kemudian kalau misalkan kasusnya kalian disuruh bikin algoritma mengurutkan 1 sampai 1 miliar. Kan otomatis panjang banget tuh algoritmanya. Nah, gimana caranya kalian membuat algoritma yang efektif agar tidak terlalu panjang dalam membuat suatu algoritma? Itu maksudnya. Kemudian kita langsung lanjut ke contohnya aja. Nah, misalkan di sini saya punya kasus nih. Sesuaikah dengan prinsip algoritma? Kita lihat yang nomor 1. Yang pertama, langkah menjalankan sepeda motor itu dimulai dari menghidupkan starter, kemudian memasukkan kunci kontak, menekan gigi 1, perbesar gas, kemudian jalankan motor. Kita cek.
Nomor 1, algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah yang terbatas. Kalian bisa lihat di sini, mulai dari hidupkan starter, memasukkan kunci kontak, menekan gigi 1, perbesar gas, kemudian jalankan sepeda motor. Selesai ya. Jadi nomor 1 prinsipnya benar, dia masuk dalam prinsip algoritma yang nomor 1. Kemudian kita cek prinsip algoritma nomor 2. Setiap langkah harus didefinisikan secara jelas dan tidak memiliki pemahaman yang ambigu. Kita lihat. Pertama, menghidupkan starter. Oke, ini jelas. Memasukkan kunci kontak. Oke. Menekan gigi 1, benar. Perbesar gas, kemudian jalankan sepeda motor. Oke, berarti ini jelas ya. Nggak ada yang ambigu gitu. Kemudian nomor 3, algoritma memiliki 0 atau lebih masukan, input. Jadi nomor 1 tadi udah, nomor 2 udah. Kemudian yang nomor 3, benar nggak sih? Kita cek. Yang pertama menghidupkan, kemudian memasukkan. Nah, ini ada memasukkan nih. Artinya kita melakukan sebuah inputan di sini. Berarti benar, prinsip nomor 3. Cek lagi prinsip nomor 4. Algoritma memiliki 0 atau lebih keluaran. Sekarang kita cari. Menghidupkan, enggak. Memasukkan, ini adalah input. Menekan gigi 1, ini input. Perbesar gas, ini juga input. Kemudian jalankan sepeda motor. Nah, di sini tidak ada outputnya, tidak ada yang dikeluarkan. Maka nomor 1 ini tidak sesuai dengan prinsip algoritma. Sekarang kita lihat contoh kedua. Untuk mengetahui apakah pembeli mendapatkan diskon, lihat terlebih dahulu diskon yang tersedia. Kemudian teliti apakah pembeli telah mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam diskon atau tidak. Kita cek nomor 1. Algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah yang terbatas. Di sini berhenti di sini ya, artinya langkahnya udah terbatas, benar. Kemudian nomor 2, setiap langkah harus diprinsipkan secara jelas dan tidak ambigu. Pembeli mendapatkan diskon, lihat terlebih dahulu diskon yang tersedia, kemudian teliti apakah pembeli telah mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam diskon atau tidak. Ambigu ya. Ini bingung nih, mau ngapain sih sebenarnya gitu. Nah, berarti ini tidak sesuai dengan prinsip algoritma. Jadi nomor 1 tidak sesuai, nomor 3 juga tidak sesuai. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Di sini ada peserta ujian nasional berbasis komputer harus memasukkan username dan password. Selanjutnya muncul informasi peserta dan permintaan mengisikan token. Apabila peserta mengisikan token dengan benar, maka soal akan ditampilkan. Oke, kita cek. Yang pertama, algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah yang terbatas. Benar, sampai sini dia beres. Kemudian yang kedua, setiap langkah tidak didefinisikan secara ambigu. Oke, di sini nggak ada yang ambigu ya. Berarti udah sesuai nih dua prinsip. Prinsip ketiga, algoritma harus memiliki masukan atau input. Kita cek, ada nggak inputnya? Nih, memasukkan username dan password. Ini adalah input. Berarti 3 prinsip udah sesuai. Sekarang kita cek nomor 4. Algoritma memiliki 0 atau lebih keluaran, input. Kita cek di sini ada nggak? Tadi kan input yang memasukkan ya. Kalau output itu nanti apa yang ditampilkan. Kalian bisa lihat di sini, maka soal akan ditampilkan. Berarti outputnya itu adalah soalnya. Berarti prinsip algoritma yang keempat juga terpenuhi. Sekarang kita lihat nomor 5. Algoritma harus efektif, dijalankan sederhana mungkin sehingga dapat dikerjakan dalam sejumlah waktu yang terbatas. Kita lihat di sini, ini benar-benar efektif karena memang harusnya memang seperti ini ya. Pertama harus masukkan username, kemudian muncul informasi peserta, permintaan token. Apabila muncul peserta mengisi token dengan benar, maka soal akan ditampilkan. Nah, ini mencakup kelima dari prinsip algoritma. Nah, berarti nomor 1 ini bukan, nomor 2 ini bukan, nomor 3 ini sesuai dengan prinsip algoritma karena dia memenuhi semua syarat yang ada di dalam sini. Jadi kalau kalian nantinya bikin algoritma, usahakan sesuai dengan 5-5-nya yang ada di prinsip algoritma. Oke, sekarang kita lanjut ke notasi algoritma. Yang pertama itu adalah algoritma deskriptif ya, notasinya. Yaitu setiap langkah dijelaskan dengan kalimat yang jelas. Yang kedua, ini bisa menggunakan flowchart nih. Yaitu digambarkan dengan bentuk
geometri seperti persegi panjang, jajaran genjang, belah ketupat, dan sebagainya. Jadi kalau yang pertama ini deskriptif ini berurutan nih, mulai dari 1, 2, 3, 4. Nah, ini contohnya adalah algoritma deskriptif nih, dimulai dari 1, 2, 2-nya masukkan kunci sepeda motor, 3-nya menekan gigi, 4 perbesar. Nah, itu adalah urutan yang deskriptif atau algoritma yang deskriptif. Kemudian nomor 2 ini adalah flowchart tadi, jadi pakai gambar ya. Kemudian yang ketiga ada pseudocode. Nah, pseudocode ini notasi yang mirip dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Jadi si pseudocode ini kalian bikin algoritma biasa, ada langkah-langkah berurutan kayak gitu juga, hampir sama kayak deskriptif, cuman bukan sedikit menggunakan sih, jadi dia sedikit lebih mirip dengan bahasa pemrograman, tapi nggak detail gitu. Pemrograman tingkat tinggi ya, bukan bahasa programan. Jadi bahasa programan itu ada banyak nantinya, misalkan kayak C++, kemudian C, kemudian Java gitu. Kemudian dibagi lagi ada pemrograman tingkat tinggi, bahasa pemrograman tingkat rendah, bahasa pemrograman tingkat medium lah, atau bahasa natural gitu nantinya ya. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat ini adalah contoh notasi yang deskriptif. Dalam notasi ini, setiap langkah dijelaskan dengan kalimat yang jelas. Setiap dimulai dengan kata kerja seperti hitung, baca, tampilkan, dan sebagainya. Jadi wajib nih, pertama kali itu dimulai dengan kata kerja. Contoh kayak tadi, klik, isikan. Berarti kan klik ini kan kata kerja, ketikan. Nah, itu adalah kata kerja juga tuh. Kemudian notasi ini baik untuk orang awam, tetapi cenderung sulit diterjemahkan langsung ke dalam bahasa pemrograman. Ya, ini benar sekali, karena kayak klik, kemudian kalian ketikan, kemudian hitung, baca, tampilkan. Kalau misalkan kalian pindah atau kalian ubah ke dalam bahasa pemrograman, itu sedikit sulit gitu ya. Kemudian ini adalah contoh notasi yang deskriptif. Misalkan di sini ada algoritma hitung luas persegi panjang. Berarti kan ada luas, ada lebar, ada panjang gitu. Ini ada luas, ada lebar, ada panjang. Kenapa ada lebar, ada panjang? Karena untuk menghitung luas persegi panjang, rumusnya kan panjang kali lebar ya. Nah, ini algoritmanya. Yang pertama, masukkan panjang. Lihat di sini. Nah, ini harus dimulai dengan kata kerja. Nih, lihat, masukkan, artinya kata kerja kan ya. Masukkan panjang, kemudian masukkan lebar algoritmanya, kalikan panjang dan lebar, tampilkan hasil perkalian. Jadi wajib ada inputnya juga, ini juga ada outputnya nih, tampilkan. Kemudian, nah ini adalah notasi flowchart nih. Ini yang kemarin banyak banget salah. Oke, di sini dalam notasi ini algoritma digambarkan dengan bentuk geometri seperti persegi panjang, jajaran genjang, belah ketupat, dan sebagainya. Tiap bentuk ini mewakili tiap jenis langkah dalam algoritma. Jadi setiap bentuk dari geometri tadi, misalkan kayak persegi panjang, itu punya arti sendiri nantinya. Kemudian notasi ini cocok untuk menggambarkan algoritma yang sederhana, namun tidak cocok untuk digunakan untuk algoritma yang kompleks karena membutuhkan lembar kertas yang banyak. Nanti kalau misalkan kalian bikin algoritma yang besar, yang kompleks gitu ya, maka otomatis kalau misalkan kalian ubah jadi flowchart itu bakal panjang banget gitu. Jadi kurang cocok gitu kalau digunain untuk algoritma yang kompleks. Oke, ini adalah contoh dari simbol flowchart nih. Di sini ada persegi panjang. Persegi panjang ini disebut dengan proses. Jadi dia menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Kemudian di sini ada belah ketupat, ini disebut dengan decision. Kemudian jajaran genjang, ini adalah input dan juga outputnya. Di sini ada internal storage, di sini ada terminal. Nah, ini penting nih. Terminal atau biasanya orang nyebutnya terminator. Ini adalah simbol untuk permulaan atau akhir dari suatu program. Kemudian ada konektor bulat ya. Kemudian di sini ada arus atau flow. Ini adalah penghubung antara prosedur atau proses. Nah, sekarang kita lihat contoh dari notasi flowchartnya. Kalian bisa lihat di sini. Di sini ada pertama mulai nih. Mulai ini maksudnya, lihat, kita balik lagi ke sini. Simbol untuk permulaan atau akhir dari suatu program. Jadi kalau misalkan kalian bikin sebuah flowchart, itu wajib menggunakan terminator pertama kali, yaitu menggambarkan bahwa itu adalah permulaan dan juga akhir dari suatu program.
lihat di sini pertama kali dia menggunakan mulai, dia menggunakan terminator. Yang terakhir dia juga menggunakan terminator nih. Jadi untuk pembuatan flowchart itu pertama kali wajib menggunakan terminator dan juga mengakhirinya dengan menggunakan terminator. Nah, kemudian di sini ada masukan panjang. Kalian bisa lihat masukan panjang, kalau masukan berarti berupa inputan kan, masukan ya, inputan. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau inputan itu menggunakan nih jajaran genjang. Jajaran genjang ini artinya adalah input dan juga output. Jadi kalau misalkan ada masukan inputan menggunakan jajaran genjang. Output misalkan tampilan atau tampilkan ini. Nah, kalau tampilkan itu kan output tuh, itu menggunakan jajaran genjang juga. Jadi kalau misalkan di sini masukan panjang artinya kan input nih, inputin sesuatu berarti menggunakan jajaran genjang. Masukan lebar pun sama, dia adalah inputan. Nah, kemudian luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, ini adalah prosesnya. Kalau proses itu wajib digambarkan dengan menggunakan persegi panjang. Jadi nggak boleh ngasal ya, nggak boleh misalkan kalian gambarnya kotak semua, persegi panjang semua gitu, atau jajaran genjang semua. Karena setiap simbol atau setiap geometri ini punya arti masing-masing. Nah, kemudian di sini tampilkan luas, dia berupa output, ya output juga menggunakan jajaran genjang, kemudian diakhiri dengan terminal atau terminator. Misalkan kita mau bikin bagaimana sih caranya membuat flowchart update status di Facebook nih, kayak tugas kemarin. Misalkan di sini kalian bisa buka draw.io ya. Nah, ini tempat untuk membuat flowchart secara online. Jadi kalian bisa mencobanya juga di HP gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini ada banyak simbolnya. Tuh, mulai dari persegi panjang, kemudian lebih banyak lagi lah daripada contoh tadi. Misalkan pengen update status di Facebook nih. Berarti yang pertama itu wajib menggunakan terminator atau terminal di sini. Berarti mulai. Ini wajib ya. Wajib pertama kali menggunakan terminal, mulai. Kemudian yang kedua, misalkan update status Facebook tadi, berarti pertama kali kita klik isikan apa yang Anda pikirkan. Klik isikan apa yang dipikirkan nih. Itu berarti apa? Berarti adalah tampilan input ya. Kalau input itu menggunakan jajaran genjang. Jadi klik apa yang Anda pikirkan. Nah, kayak gini. Oke. Sorry, kita gedein dulu biar masuk semua. Nah, kemudian yang ketiga, ketikan. Ingat, kalau udah ketikan berarti udah pasti inputan tuh. Berarti pasti menggunakan jajaran genjang kayak gini. Nah, ketikan status. Oke. Kita udah bikin 3 biji flowchartnya. Kemudian yang keempat, kalau misalkan kita cek di sini ya, kita balik ke sini. Nah, yang keempat, yang ketiga maksudnya, tambahkan pelengkap seperti foto, penanda lokasi, dan sebagainya. Berarti kalau menambahkan, otomatis kita melakukan inputan lagi nih. Berarti tambahkan lagi di sini inputan. Tambahkan foto misalkan. Oke, kemudian langkah selanjutnya, langkah terakhir yaitu adalah klik kirim. Nah, mengklik kirim, kalau kalian klik itu merupakan sebuah klik kirim ya, kirimnya itu adalah sebuah proses. Kalau misalkan di sini klik apa yang Anda pikirkan kan artinya dia minta masukin tuh. Tapi kalau kalian klik kirim, dia melakukan sebuah proses. Kalau proses itu digambarkan dengan menggunakan persegi panjang kayak gini. Nah, ini saya kecilin aja biar kelihatan semua. Nah, ke sini, kemudian ke sini ya. Nah, jadi kelihatan semua. Nah, di sini berarti klik kirim. Maka program udah selesai nih. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Terus wajib diakhiri dengan terminator lagi. Selesai. Jadi mulai dan selesai ini wajib ada ya. Wajib ada pertama kali. Nah, kemudian
tinggal kita hubungkan. Ini kan belum saling berhubungan nih, berarti kita hubungkan dimulai dari nah, kita bisa menggunakan directional ini. Ini bisa kita hubungin dari misalkan dari sini ke sini gitu. Nah, kemudian sama halnya kalau misalkan kita pengen hubungin ini, tinggal klik aja directionalnya dan muncul dari sini, berarti hubungin ke sini. Nah, ini terus sampai ke bawah, sampai ke sini gitu. Nah, ini adalah flowchart untuk membuat atau mengupdate status di Facebook. Jadi kalau misalkan kalian yang begini, ini benar-benar 100 lah nilai kalian kemarin kalau kalian benar bikinnya kayak gini. Oke, kita lanjut ke materi. Tadi sampai ke contoh ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, yang terakhir itu adalah tentang notasi pseudocode. Pseudocode merupakan notasi yang mirip dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi, namun tidak sedetail bahasa pemrograman sebenarnya. Notasi ini lebih disukai para ilmuwan komputer karena lebih praktis. Versi pseudocode itu dapat dibuat mirip dengan bahasa pemrograman apapun, asalkan tidak membingungkan. Keuntungan menggunakan pseudocode adalah mempermudah kita menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, ini adalah contoh dari pseudocode. Kalian bisa lihat ini mirip dengan notasi deskriptif tadi kan. Nah, bedanya di sini, ini misalkan algoritma untuk menghitung luas persegi panjang atau diganti di sini jadi program nih. Kalian udah langsung bikin program nih ya, bikin aplikasi gitu. Nah, di sini ada deklarasi. Kalau di dalam pseudocode ada yang namanya deklarasi nih. Di sini berarti kalau misalkan menghitung luas, berarti kan rumusnya kalian ingat, berarti luas persegi panjang rumusnya itu adalah panjang kali lebar. Berarti di sini ada panjang, deklarasikan panjangnya, kemudian kalian deklarasikan lebarnya, kemudian kalian deklarasikan lagi luasnya. Jadi ada 3 nih. Nah, ini yang mungkin baru kalian lihat. Di sini ada integer. Integer ini merupakan tipe data. Nah, ini sebenarnya nanti akan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya atau pas pertemuan tipe data ya. Cuman ini sekedar selingan aja. Jadi integer ini merupakan tipe data yang berisi nilai atau berisi bilangan bulat. Karena panjang, lebar, luas itu nantinya kan bakal dimasukin bilangan bulat tuh atau bilangan lah. Nah, makanya menggunakan tipe data integer karena integer ini merupakan tipe data yang berisi bilangan bulat. Nah, kemudian gimana cara bikin algoritmanya nih setelah deklarasi? Kalian tentukan algoritmanya. Yang pertama, baca panjang. Jadi kalau misalkan di program gitu kan, otomatis sama aja sih kayak bikin deskriptif, cuman di sini diganti aja. Kalau yang tadi mungkin masukkan panjang, di sini ganti jadi baca panjang. Kemudian yang kedua ada baca lebar. Kemudian luas. Nah, ini ada tombol kayak gini. Simbol bukan tombol, simbol. Nah, ini sama dengan ini simbol sama dengan artinya. Simbol sama dengan. Jadi luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian tampilkan luas. Nah, nanti kalau bikin pemrograman atau pakai menggunakan bahasa pemrograman di aplikasi itu kurang lebih kayak gini sebenarnya. Cuman emang lebih kompleks sih, emang lebih detail yang kalau bahasa pemrogramannya ini hanya gambaran umumnya untuk bahasa pemrograman yang nanti akan kalian pakai. Tapi tetap harus menggunakan algoritma juga gitu. Ya udah paham ya tentang ini. Kemudian ini adalah model algoritma di mana ada sekuensial, yaitu merupakan runtutan sekuens satu atau lebih instruksi. Kemudian yang kedua ada percabangan, melakukan pemilihan statement pada kondisi yang diberikan. Kemudian yang ketiga ada perulangan, yaitu terdapat perulangan yang dapat dilakukan beberapa kali sampai kondisi yang ditentukan untuk menghentikan perulangan sudah tercapai. Oke, kita bisa lihat di sini untuk algoritma sekuensial, yaitu runtutan satu atau lebih instruksi. Setiap instruksi dikerjakan satu persatu aturannya. Kemudian aturan kedua, tiap instruksi dilaksanakan tepat sekali, tidak ada proses yang diulang. Jadi kalau misalkan kayak kalian update status di Facebook tadi, yang pertama ketikan dulu, bukan ketikan tapi klik, isikan apa yang dipikirkan, kemudian ketikan status di Facebook. Nah, itu kan terus tuh satu-satu dilaksanain nih, mulai dari atas sampai terakhir itu kan klik kirim. Nah, itu tidak ada proses yang diulang. Itu merupakan algoritma sekuensial. Kemudian yang ketiga, urutan instruksi yang dijalankan prosesor sama dengan urutan instruksi yang ditulis
dengan algoritma. Kemudian algoritma berakhir pada instruksi yang terakhir. Ini contohnya. Misalkan tulislah algoritma untuk membaca nama orang dari keyboard. Kemudian tampilkan tulisan halo yang diikuti oleh orang tersebut. Kalau misalkan saya punya kasus kayak gini, gimana nih cara bikin algoritmanya? Nah, ini solusinya kalau misalkan digambarkan dengan menggunakan flowchart. Jadi yang pertama wajib dengan mulai dan juga selesai. Kemudian di sini ada internal storage ya, masukkan nama. Jadi kalau misalkan kalian ada deklarasi, tadi kan kalau di sini ada deklarasi nih kayak gini. Nah, ada deklarasi kayak gini ya. Yang itu panjang, lebar, luas, merupakan integer gitu. Nah, kalau di sini kalau nama itu adalah string. Jadi kalau string ini merupakan kumpulan dari karakter gitu. Jadi semua yang ada di keyboard kalian dimulai dari 1, 2, 3, Q, W, A, S, X, Z gitu. Itu merupakan kumpulan dari karakter. Itu merupakan karakter gitu. Jadi kumpulan dari karakter itu disebut dengan string. Nama kalian kan sama tuh. Nama kalian kan misalkan Rizky gitu. Berarti itu kan kumpulan dari R, I, Z, K, Y misalkan. Nah, ini membentuk ini adalah kumpulan dari karakter nih satu-satunya nih. Itu yang disebut dengan string gitu. Kemudian masukkan nama ya. Kalau misalkan kasusnya tadi untuk membaca nama orang dari keyboard, berarti masukkan nama. Kemudian tampilkan halo dan juga nama nih. Kemudian tampilkan halo dan nama orang yang diikuti oleh orang itu. Tampilkan halo plus namanya. Kemudian program selesai. Nah, ini kalau digambarkan dengan menggunakan pseudocode. Jadi program halo nama, kemudian kalian deklarasikan, di sini ada namanya, kemudian string ya di sini. Kemudian algoritmanya yaitu baca nama nih tadi, masukkan nama, kemudian tampilkan halo dan juga namanya. Kemudian yang kedua ada algoritma percabangan. Di sini ada aturannya, yaitu algoritma ini cara kerjanya melakukan pemilihan statement pada kondisi yang diberikan. Kemudian ada dua komponen utama dalam ekspresi percabangan, yaitu kondisi dan pernyataan. Yang ketiga, kondisi adalah syarat dilakukannya sebuah atau sekelompok pernyataan, sedangkan pernyataan dalam konteks ini adalah perintah yang diberikan yang berkaitan dengan suatu kondisi. Ini contohnya. Buat algoritma yang membaca nominal belanja seseorang pelanggan pada toko XYZ. Apabila belanja lebih dari 500.000 maka mendapatkan diskon 20%, jika tidak maka hanya diskon 10%. Nah, kalian bisa lihat nih percabangan di sini. Ada dua komponen utama, yaitu kondisi dan pernyataan. Kalian bisa lihat dari contoh kasusnya, di mana kalau jadi percabangan itu kayak gini ya simpelnya. Misalkan kalian tuh disuruh milih jalan kiri atau kanan nih. Nah, itu ada dua kondisi nih, ada kondisi ke kanan itu kayak gimana, kondisi ke kiri itu kayak gimana. Atau contoh kita Facebook aja deh. Misalkan kalian pengen login Facebook, otomatis kan ada username sama password. Nah, misalkan kalian ngetikin dulu username, kemudian ngetikin password, tapi passwordnya salah nih. Apa yang akan terjadi? Maka kalian nggak bisa login kan. Tapi jika passwordnya itu benar dan username-nya itu benar, maka kalian bisa login ke dalam gitu, dan kalian bisa ngelihat beranda kalian. Nah, itu adalah contoh dari percabangan. Jadi jika username benar dan dan password benar, maka kalian bisa pindah ke halaman login. Tapi jika nih username atau password salah, kalian nggak bisa login. Nah, ini sama aja kayak contoh kasus di sini. Jika ya atau apabila belanjanya lebih dari 500.000 maka dapat diskon 20%. Jika tidak ya, jika di bawah 500.000 maka hanya mendapatkan 10%. Nah, ini adalah contoh dari algoritma percabangan gitu. Nah, misalkan gimana sih solusinya? Kalau misalkan kita gambarkan dengan flowchart, ini seperti ini. Kita mulai. Ini wajib ya. Kemudian lihat di sini ada nominal dan juga diskon. Karena kita lihat di sini untuk membaca nominal dan juga untuk mendapatkan diskon. Kemudian di sini ada real. Nah, real ini tipe data lagi juga sama. Jadi real ini tipe data yang mengandung koma.
ya, karena diskon itu kan persen-persenan tuh, nantinya bakal jadi koma nih. Nah, ini bisa menggunakan real gitu. Menggunakan real. Nah, kemudian di sini masukkan nominal merupakan inputan. Nah, kalau percabangan ini ada simbol baru nih di sini, belah ketupat. Jadi kalau misalkan nominalnya lebih dari 500.000 ya, maka dapat diskon 20%. Nih, maka dapat diskon 20%. Y ini artinya ya atau true atau benar gitu. Jika benar maka mendapatkan diskon nominalnya dikali dengan 0,2 atau 20%. Kemudian jika tidak, maka diskonnya itu cuma 0,1. Jadi nominal dikali 0,1 atau 10%. Setelah itu maka program selesai. Kalau misalkan kita gambarkan dengan menggunakan shadow code, nah kayak gini. Jadi program untuk menghitung diskon kita deklarasikan sama aja nih, nominal dan realnya kita taruh di deklarasi. Kemudian algoritmanya baca dulu nominalnya berapa, if ini udah masuk ke dalam bahasa pemrograman. Jika, artinya jika nih, bahasa Indonesianya jika nominal lebih dari 500.000, maka diskon nih 0,2 dikali dengan nominal. Jadi nominalnya berapa, 500.000 tadi, misalkan nominalnya 600.000 atau berapa, itu dikali 0,2. Artinya 0,2 itu sama dengan 20% gitu. Jika tidak, jadi if ini adalah jika, else ini artinya jika tidak, maka diskon sama dengan 0,1 dikali dengan nominal gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke mungkin materi terakhir, yaitu tentang perulangan. Jadi yang pertama, aturannya terdapat perulangan yang dapat dilakukan beberapa kali sampai kondisi yang ditentukan untuk menghentikan perulangan sudah tercapai. Kemudian struktur perulangan secara umum terdiri dari dua bagian. Yang pertama, kondisi perulangan, yaitu pernyataan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perulangan. Kemudian yang kedua adalah badan algoritma, yaitu bagian algoritma yang diulang dalam kondisi. Nah, sekarang kalian bisa lihat contoh kasusnya. Misalkan tulislah saya pasti bisa jadi programmer sebanyak 100 kali. Nah, itu kan berarti ngulang tuh selama 100 kali. Nah, itu adalah algoritma perulangan gitu. Atau misalkan kalian pengen ke sekolah nih, jalan kaki dari rumah kalian, otomatis kan kalian jalan kaki kan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat gitu. Nah, itu adalah perulangan nih, jadi terus-terusan berulang gitu sampai kalian nyampe ke sekolah gitu. Nah, cara memecahkan kasusnya yaitu I ini merupakan variabel, kita sebutnya sebenarnya variabel dengan tipe datanya adalah integer gitu. Kemudian integer tadi masih ingat ini adalah bilangan bulat. Nah, kemudian kita proses atau inisialisasi namanya. I itu sama dengan 1. Jadi I-nya ini kita kasih nilai 1 nih awalnya. Kemudian di sini kita lihat di sini ada belah ketupat yang artinya adalah percabangan. Jika I kurang dari sama dengan 100. Maka jika benar menampilkan. Tapi jika tidak atau misalkan nilainya udah lebih dari 100, maka program langsung selesai gitu. Kalau misalkan kita gambarkan dengan shadow code ya kayak gini. Deklarasikan dulu I-nya dari integer, kemudian I sama dengan 1 nih, pemberian nilai awal untuk kondisi perulangan, ini disebutnya inisialisasi. Kemudian while I kurang dari 100, ulangi sebanyak 100 kali nih. Nah, jadi while ini fungsinya agar kalian bisa dapat melakukan perulangan. Itu akan kalian temui dalam bahasa pemrograman nantinya. Kemudian di sini tampilkan saya pasti programmer I sama dengan I plus 1. Jadi I plus 1 ini kayak gini. Misalkan I-nya kan dimulai dari 1 nih. Plus 1, plus 1, plus 1, plus 1 gitu. Jadi terus-terusan. I plus 1 sama dengan 2, I plus 1 nanti 2 sama dengan 3, I plus 1, 3 sama dengan 4 gitu. Jadi terus-terusan naik sampai dengan 100, maka programnya udah selesai gitu. Jadi misalkan 1 muncul saya pasti jadi programmer. I plus 1, 1 plus 1 kan sama dengan 2 tuh. Yang kedua muncul lagi 2 plus 1 jadi 3, 3 plus 1 jadi 4 gitu sampai dengan 100. Nantinya programnya akan selesai nih, nggak akan lagi memunculkan saya pasti bisa jadi programmer gitu. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sini ini adalah tugasnya.
Via adalah siswi yang rajin. Setiap mengerjakan tugas, ia selalu minta hasil nilainya kepada guru. Apabila nilai Via berada di bawah KKM, maka ia langsung meminta tugas tambahan. Akan tetapi, jika nilainya melebihi KKM, ia meminta materi pengayaan. Ini kalian coba buatkan flowchart dan juga pseudocode-nya. Contohnya kayak gini tadi ya, flowchart dan juga pseudocode-nya gitu. Kalian bisa lihat di sini ada 3 tugas ya. Nah, kalian kerjakan dulu 3-tiganya. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa langsung menghubungi saya mungkin via WA. Oke, cukup sampai di sini materinya. Kerjakan juga tugasnya, waktunya 1 minggu. Kalau udah nanti diupload di e-learning. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.